Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Selamat jumpa lagi dengan Pak Ditimbang. Ini Pak Ditimbang mau menyiang memberantas gulma pada tanaman kapulaga, kapulogo katanya orang Jawa ini. Ini tanaman Pak D sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Ini 3 tahun berjalan. Secara agroklimat kawan, ini sudah cukup memenuhi syarat. Karena berada di bawah tanaman sengon. Nah, ini sengonnya. Ini juga sengon, ada pohon pisang, ada pohon nangka. Cuman dari sisi ketinggian tempat tidak memenuhi, kurang memenuhi. Karena pertumbuhan kapulaga yang optimal itu pada ketinggian antara 300 sampai 500. Walaupun masih bisa tumbuh mulai di 0 meter di atas permukaan laut sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Cuma tidak bisa produktif, tapi karena Pak D ingin menanam, jadi secara mikroklimat ini memenuhi ini ya, sinar mataharinya paling masuk ini sekitar ya 40-50% ini ya. Dari segi tempat kurang memenuhi syarat, dari sisi curah hujan ini juga, ini kalau di ketinggian ini di Pak D ini tanahnya ketinggiannya hanya kurang lebih 15 meter ini. Nah, ini tidak bisa optimal. Cuma Pak D ingin berusaha supaya kapulaga ini bisa berbuah. Ini secara fisik memenuhi syarat kawan, ini seperti ini. Ini sudah mulai belajar berbunga. Cuma karena masih belum masih perlu adanya perlakuan termasuk pengurangan jumlah tanaman. Yang tua-tua belum di. Ini kawan. Ini Pak D ingin menyiang gulmanya ini, tanaman rumputnya ini seperti ini. Karena tanaman rumput ini merupakan pesaing tanaman utama, tanaman kapulaga ini dalam menyerap unsur hara yang ada di tanah. Ini seperti ini rumputnya ya, maklum ini musim hujan, ini belum tersentuh nih. Di samping sebagai pesaing dalam menyerap unsur hara yang ada di bawahnya, juga bisa mengganggu proses penyerbukan daripada buka tanaman kapulaga. Jadi perlu diketahui oleh kawan YouTuber bahwa tanaman kapulaga ini merupakan tanaman yang pembuahannya melalui penyerbukan.
Jadi tanaman gulma ini, rumput-rumput ini bisa mengganggu penyerbukan, bahkan bisa menggagalkan. Oleh karena itu perlu disiang. Jadi ada dua kepentingan, ada agar tidak menjadi pesaing bagi tanaman kapulaga dalam menyerap unsur hara yang ada di tanah. Yang kedua, biar tidak mengganggu proses penyerbukan, karena dengan lebatnya, banyaknya rumput pada tanaman kapulaga ini juga akan pengaruhi sirkulasi udara. Nah, sedangkan proses penyerbukan tuh diantaranya bisa melalui angin. Nah, ya itu. Jadi ada beberapa keperluan menyiang tanaman gulma ini. Ini sudah mulai belajar berbunga, tapi masih belum ada karena masih kurang lebih 2 tahun ini kawan. Padahal kalau pas syarat tumbuhnya memenuhi itu 2 tahun bisa berbuah, karena ini secara tinggi tempat juga kurang memenuhi syarat, sehingga ini barangkali mempengaruhi faktor pembuahan. Ini 2 periode Pak D ini nanam ini. Tahun pertama dan tahun kedua. Jadi yang sebelah kiri ini yang rumputnya masih kecil nih, baru umur 1 tahunan ini. Barangkali itu kawan, sekilas tentang perlunya penyiangan tanaman rumput pada tanaman kapulaga. Yang pertama, agar rumput itu tidak menjadi pesaing dalam tanaman kapulaga menyerap unsur hara dalam tanah. Yang kedua, agar sirkulasi udara menjadi mikroklimatnya menjadi bagus, jadi tidak terlalu lembab. Yang ketiga, agar proses penyerbukan tanaman kapulaga ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sedangkan jadwal untuk menyiang ini tergantung pertumbuhan rumputnya, bisa 4 atau 6 bulan sekali, tergantung pertumbuhan rumputnya. Nah, ini kalau Pak D ini 1 tahun sekali, tahun lalu ya sekali, ini baru, ini sudah agak terlambat nih, sudah rumputnya mulai tinggi. Barangkali itu kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas nontonnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.